Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ULBK, kembali lagi dengan saya Mutiara Aulia di podcast Tyler Tanya Konselor. Sebuah obrolan seputar kesehatan mental bakal kalian temuin di sini. Oke, nah tentunya Sobat ULBK semua, saya nggak sendirian di sini karena pada hari ini sudah hadir nih bersama kita Ibu seorang psikolog yang luar biasa sebagai narasumber kita hari ini, teman-teman semua, yaitu Ibu Anissa Nurharwining Tias, MPC Psikolog. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Oke, beliau adalah seorang dosen psikologi di Universitas Negeri Yogyakarta, sekaligus seorang konselor ya Ibu di ULBK. Dan Ibu juga aktif sebagai praktisi psikolog sejak tahun 2013. Selamat datang Ibu di podcast Tyler kita pada siang hari ini. Baik Ibu dan Sobat ULBK semua, di sini tuh bener gak sih Bu, kadang itu kita sering ngerasa kepikiran gitu, kayak pikiran kita itu nggak bisa berhenti gitu. Pokoknya segala sesuatu kita pikirin gitu kan Ibu. Kadang itu pikiran yang gak bisa berhenti itu ngebuat kita itu capek sendiri gitu. Karena sedikit-sedikit kita pikirin. Padahal itu sebenarnya hal yang kecil gitu Ibu. Jadi kalau teman-teman ngerasa seperti itu, kita bisa tanya-tanya dan ngobrol langsung nih sama Ibu gitu. Tenang aja teman-teman, karena kita bakal ngobrolin satu topik menarik yang relate banget nih sama kita-kita, yaitu khususnya Gen Z ya. Kita Gen Z yang sering nih kita merasa overthinking. Maka di sini kita bakal ngebahas ada cerita di balik overthinking. Begitu Ibu. Nah, Ibu kalau melihat cerita-cerita yang biasanya hadir di ruang konseling ULBK itu kan banyak banget ya Ibu. Bisa dari masalah pribadi, sosial, belajar, karir. Tapi kalau kita tarik nih Ibu benang merahnya, biasanya itu masalahnya tentang overthinking Ibu. Kayak gitu. Jadi misal memikirkan sikap teman atau dosen yang susah banget tuh balas chat gitu ya kan. Terus kadang tugas akhir yang sering ngebuat susah kita makan, susah tidur kayak gitu. Jadi bener gak sih Bu kalau misalkan ada orang yang bilang tuh lebih bagus tuh kita pikirin aja semuanya, kita pikirin kemungkinan-kemungkinan terburuknya kayak gitu, supaya nanti kalau kejadian beneran tuh nggak sakit-sakit banget gitu Ibu. Nah, apakah itu bagian dari overthinking itu sendiri atau bagaimana Ibu? Nah, sebenarnya overthinking itu apa sih Ibu? Coba Ibu bisa kasih penjelasan buat kami sobat-sobat ULBK di sini. Oke ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang overthinking gitu ya, atau yang bahasa lainnya kita sebut ruminasi gitu ya, itu sebenarnya proses dari pikiran berulang gitu ya, pikiran berulang di mana mungkin seringkali akhirnya pikiran berulang itu tuh memunculkan tadi emosi negatif. Karena sebenarnya pikiran berulang ini tuh kaitannya lebih banyak dengan pikiran-pikiran yang apa ya, mungkin asumsi atau misalnya kayak nanti ada kejadian negatif apa nih yang bakal terjadi kayak gitu kan. Benar-benar. Sehingga akhirnya tadi tuh pikiran berulang yang kaitannya dengan hal-hal negatif itu tadi, itu akhirnya bisa berpengaruh nih ke emosinya, sehingga emosinya cenderung jadi negatif juga gitu. Jadi karena kita terus mengulang pikiran itu bolak-balik ya Ibu, kita kepikiran terus-menerus, itu yang menyebabkan emosi kita jadi negatif ya Ibu. Betul, karena kan mungkin di sini teman-teman belajar juga ya, mungkin tidak semuanya ya, tapi mungkin beberapa orang tuh mungkin kalau kami di psikologi, mungkin di BK juga ya, itu kan ada yang namanya segitiga pikiran gitu ya, dimana ketika kita punya pikiran negatif itu akan berpengaruh juga ke emosinya, jadi emosinya negatif kayak gitu. Emosi yang negatif dari pikiran dan emosi yang negatif ini akhirnya berpengaruh nih, perilakunya juga akhirnya jadi negatif. Perilaku negatif itu misalnya
tadi kayak overthinking, kita jadi mikirin itu terus, bener. jadi kayak gitu. Jadi dari pikiran negatif, emosinya kan jadi negatif nih, kayak gitu. Emosi yang negatif ini akhirnya membuat kita malah perilakunya ini juga jadi memikirkan itu terus-menerus gitu. Nah, itu yang disebut segitiga pikiran gitu lah. Segitiga pikiran. Jadi dari emosi negatif itu yang membuat kita terus dari pikiran negatif menghasilkan emosi negatif, baru membuat kitanya jadi berperilaku negatif juga ya Ibu. Betul. Mempengaruhi ke sekitar juga gitu ya Ibu. Iya Ibu, karena saya sendiri nih ya Ibu sering banget tuh Bu kalau misalkan ada omongan orang atau ada sesuatu itu langsung kepikiran gitu Ibu, atau omongan kita sendiri yang kadang nggak sengaja kita pikirin, kenapa ya aku tadi tuh ngomongin ini, kayak nggak seharusnya nih keluar kayak gitu, atau respon orang lain terhadap omongan kita tuh kita jadi kepikiran, bener nggak ya yang dia bilang itu sebenarnya kan belum tentu ya Ibu itu benar atau enggaknya, tapi kita terus berpikir terus kayak takut nanti dia marah atau nanti aku jadi dijauhin kayak gitu. Tapi kita tuh sebenarnya udah tahu Bu, udah tahu itu nggak boleh, nggak baik dan nggak boleh kita ulang kayak gitu kan. Tapi kenapa itu kayak terus kita lakukan kayak gitu? Kita udah tahu itu mengganggu kita, tapi terus-terusan kita lakukan gitu. Gimana itu? Ya, sebenarnya kalau kenapa sih kita tuh udah tahu nih bahwa overthinking itu tuh dampaknya nggak bagus, tapi kenapa ya kita masih ngelakuin itu terus gitu ya. Nah, sebenarnya orang overthinking itu penyebabnya atau akhirnya dia jadi mengulangi hal itu bisa banyak hal gitu ya. Misalnya nih ada orang yang dia habis patah hati gitu ya, atau putus cinta misalnya. Nah, terus kan kadang kita suka kayak, aduh ini sebenarnya kenapa ya aku diputusin gitu, kenapa aku ditolak misalnya kayak gitu. Nah, akhirnya kan kita mencari-cari alasan yang akhirnya tuh membuat jadi lebih make sense gitu, atau mungkin kita kayak merasionalisasi kejadiannya gitu ya. Tapi sebenarnya apa ya, sesekali merasionalisasi nih kejadiannya pada saat itu kayak gitu, tapi ya tadi nih tanpa adanya keinginan sebenarnya untuk kita tuh menerima gitu, atau sebenarnya bukan kitanya nggak ada keinginan untuk menerima ya, tapi lebih ke apa ya, mungkin kalau dibilang itu mungkin bukannya tidak ada keinginan untuk menerima, tapi lebih ke kitanya juga belum siap gitu buat nerima. Tapi ya tadi kadang itu juga bentuk kita mencoba merasionalisasi nih kejadian yang kita alami itu sebenarnya seperti apa. Nah, tapi kadang ada juga nih bentuk ruminasi atau overthinking tadi gitu ya. Itu karena sebenarnya kita usahanya pingin cari solusi gitu kan, mungkin Mutiara juga merasakan gitu kan, kadang kita tuh coba cari solusi nih, tapi justru akhirnya malah kemakan lagi nih dengan pikiran negatif yang lain, ada kemungkinan negatif yang lain, dan akhirnya ya tadi nih solusinya nggak ketemu sama sekali. Ya sering banget kan Ibu itu ngerasa, apalagi kayak tadi yang Ibu bahas putus cinta, ini pasti relate banget nih Ibu sama Gen Z sama sobat ULBK nih yang nonton pasti pernah tuh Bu ngalamin putus cinta. Pasti kan kita penasaran gitu, kenapa sih aku diputusin, kenapa sih, atau kalaupun nggak kita yang diputusin, pasangan kita berbuat sesuatu yang kita rasa aku tuh nggak deserve loh kayak gituin, terus kan itu jadi kepikiran terus. Tapi sebenarnya kita paham kita tuh memang nggak pantas kayak gituin, tapi kita mencari-cari ya tadi ya merasionalisasi kan. Itu tadi gitu. Memang tuh relate banget sih Bu. Makanya kalau dari sudut pandang psikologinya sendiri itu Bu, sebenarnya apa sih penyebab utama seseorang itu bisa overthinking itu tadi apa Ibu? Oke, kalau ditanya penyebab ya sebenarnya penyebabnya bisa tadi karena stres gitu. Karena kan orang putus cinta sebenarnya tuh menimbulkan stres juga ya, kayak gitu. Terus misalnya hal lainnya karena orang ini juga punya kecenderungan perfeksionis. Orang-orang perfeksionis itu kan kadang mereka suka kayak
udah memikirkan yang planning paling jauh ke depan gitu, padahal ini belum dihadapi kayak gitu kan. Tapi kadang beberapa penyebabnya misalnya gangguan-gangguan mental seperti depresi atau orang punya kecemasan kayak gitu, atau misalnya sudah mengarahnya sampai obsessive compulsive disorder atau OCD ya kita juga sebutnya, itu juga bisa nih memunculkan overthinking ini tadi kayak gitu. Oke, berarti kalau dari sisi psikologinya itu banyak ya Bu faktornya ya, kenapa bisa terjadi overthinking itu sendiri kayak gitu. Sebenarnya Bu, kalau overthinking ini sebenarnya buruk atau ada nggak sih sisi positif dari overthinking itu sendiri? Oke ya. Sebenarnya kalau ditanya overthinking tuh buruk atau baik sih gitu ya. Overthinking ini bisa akhirnya jadi sesuatu hal yang baik justru sebenarnya. Kenapa kok malah justru jadi baik nih? Padahal kan selama ini dampaknya kayaknya buruk gitu kan. Buat kita jadi nangis-nangis, buat kita justru jadi nggak bisa tidur, atau baru tidurnya nanti jam 2 terus nanti telat bangun nggak kuliah gitu. Nah, tapi sebenarnya ada juga nih hal baik yang justru sebenarnya kalau kita mengelola overthinking ini juga dengan baik gitu ya, dia bisa memberi kebermanfaatan juga buat kita. Nah, gimana sih akhirnya overthinking ini bisa jadi baik gitu ya? Justru overthinking ini bisa jadi baik ketika akhirnya melalui overthinking gitu ya, kita jadi bisa berefleksi sebenarnya dari problem yang kita pikirin gitu ya. Kira-kira kita bisa melakukan solusi apa ya? Jadi ada proses refleksinya itu tadi. Itu akhirnya overthinking ini justru bisa jadi baik gitu. Kayak misalnya saya kalau lagi overthinking gitu ya, itu misalnya nih kebetulan karena saya lagi lanjut studi gitu kan, overthinkingnya ya tentang misalnya mikirin ini sebenarnya yang harus aku lakuin gitu kan untuk misalnya nyusun lanjutan studiku ini apa ya kayak gitu. Nah itu kan kadang overthinking tuh kita atau mau ketemu dosen pembimbing misalnya, apa yang harus aku prepare, aduh nanti dosen pembimbing nanyain apa kayak gitu. Nah akan jadi overthinking ini akan jadi lebih ketika akhirnya kita membuat oke, kira-kira apa nih yang akan ditanya, terus setelah itu aku kira-kira bisa jawab apa ya, atau kira-kira untuk bisa menjawab hal ini apa yang harus aku lakukan ya. Nah itu kan akhirnya ada solusi ya yang kita lakukan nih, sehingga akhirnya justru dari overthinking ini gitu ya, itu membantu kita membuat solusi. Nah tapi pada akhirnya overthinking ini juga bisa jadi hal yang buruk sebenarnya Mutiara. Kenapa? Karena ya tadi ini seringkali justru gitu ya, mungkin di sini Gen Z sobat-sobat ULBK gitu kan, itu juga merasakan gitu ya bahwa kalau overthinking itu justru jadi nggak bisa ngapa-ngapain Bu gitu. Seringnya gitu ya Bu. Justru jadi cuma akhirnya nangis doang nih di kamar atau di kos kayak gitu. Bahkan akhirnya temen ngajak keluar nih buat makan bareng ditolak karena akhirnya memilih untuk udahlah aku di rumah aja karena aku lagi mental breakdown. Benar. Gitu. Nah, itu akhirnya tadi overthinkingnya itu jadi nggak baiknya di situ. Oke. Itu Bu berbicara orang sering bilang kan, aku nih OVT, apa aku kena mental breakdown kayak gitu, kena gangguan mental kayak gitu Bu. Banyak banget tuh Bu. Jangan-jangan nih aku ada gangguan mental nih, makanya aku tuh sering banget OVT, sering banget gak bisa tidur, sering banget kecapean berlebihan kayak gitu Bu. Nah, apakah OVT ini Bu termasuk gitu ke gejala gangguan kesehatan mental tertentu atau bagaimana Ibu? Oke, nah mungkin tadi ini ya di awal sempat kita bahas dikit ya waktu yang sebenarnya penyebab OVT apa sih gitu ya. Sebenarnya OVT ini atau overthinking ini tuh bisa jadi ya tadi sih mengarah akhirnya ke gangguan mental tertentu juga gitu. Kayak misalnya orang-orang dengan depresi itu kadang mereka bisa jadi juga diawali dari overthinking yang akhirnya overthinkingnya ini justru jadi menyalahkan diri sendiri nih kayak gitu, membuat mereka jadi merasa misalnya tidak berguna gitu kan, atau merasa kayak sudah melakukan kesalahan besar. Nah itu akhirnya tadi bisa akhirnya justru mengarahnya ke depresi atau orang-orang yang punya kecemasan gitu ya. Nah akhirnya semuanya tadi dipikirin misalnya atau hal-hal yang sebenarnya kalau dipikir dengan akal tuh kayaknya nggak logis deh, nggak make sense deh. Tapi karena kayaknya semuanya itu pingin dikontrol, dikendalikan, akhirnya bisa jadi kecemasan. Makanya
overthinking ini juga kaitannya bisa berkaitan juga nih dengan namanya gangguan kecemasan umum atau generalized anxiety disorder kayak gitu. Nah, di kondisi yang lainnya juga tadi kayak OCD atau obsessive compulsive disorder. Obsesif itu pikiran obsesif, jadi pikiran yang kayaknya tuh kita mikirin itu terus. Kompulsif itu perilaku berulangnya. Jadi misalnya kalau orang OCD itu dia merasa kalau dibersihinnya nggak sampai 7 kali itu nggak bersih. Itu pikirannya dia bilang kamu harus bersihin lagi sampai 7 kali. Nah, kompulsifnya perilakunya harus dilakukanlah sampai 7 kali. Nah, sehingga sebenarnya OVT atau overthinking ini itu ya sangat bisa berkaitan juga gitu dengan gangguan mental gitu ya, walaupun memang sebenarnya kondisinya itu tidak selalu disebabkan karena ada gangguan mental. Kita bisa jadi karena stres gitu, karena kita stres banget nih mau menghadapi misalnya kalau teman-teman mau sidang skripsi gitu ya, atau misalnya mau ketemu pembimbing kayak gitu. Itu dan takut duluan gitu ya Ibu. Itu kan karena stres ya, karena merasa terancam, tertekan. Nah, itu juga sebenarnya ya tadi nih penyebab dari OVT-nya. Sehingga sebenarnya kalau ditanya sebenarnya apakah orang OVT itu selalu gangguan mental gitu ya, sebenarnya enggak juga, tapi OVT yang akhirnya kita nggak bisa kendalikan gitu ya, nah akhirnya juga bisa menyebabkan gangguan mental itu tadi. Oke, Bu. Berarti kan kalau itu overthinking ini udah mengganggu aktivitas kita sehari-hari itu kan Bu, sampai batas mana sih Bu itu dikatakan OVT itu mengganggu aktivitas? Kadang kan kita kalau sekedar berpikir kan wajar ya Bu gitu, kita memikirkan sesuatu itu wajar, tapi sampai batas mana kayak kalau OVT itu udah mengganggu aktivitas kita sehari-hari, jadi kapan tuh OVT itu bisa dibilang kita perlu nih bantuan gitu untuk mengatasi OVT itu karena udah mengganggu aktivitas kita? Batasnya itu sampai mana ya? Batasnya mungkin sampai akhirnya itu mengganggu keberfungsian kita. Mungkin paling gampangnya ya sebenarnya ketika sebenarnya akhirnya kualitas tidur kita itu jadi terganggu. Sekarang kan sebenarnya kualitas tidur lalu keberfungsian sehari-hari sesederhana kayak kita makan, mandi kayak gitu. Dan tidur itu sebenarnya menjadi basic standar lah ya sebenarnya, standar dasar dari bahwa kita itu masih bisa berfungsi dengan baik. Nah, kalau ternyata nih teman-teman gitu ya sampai akhirnya terganggu tidurnya hampir 2 minggu gitu, nggak tidur atau ya tadi tidurnya cuma 2 jam karena overthinking gitu kan. Nah, atau misalnya sampai akhirnya berpengaruh nih ke moodnya gitu ya, jadi sedih terus menerus, menyalahkan selera makan berkurang sampai akhirnya itu terjadi selama 2 minggu berturut-turut kayak gitu. Karena itu mungkin jadi tanda bahwa ini overthinkingnya udah nggak baik nih dan kita mungkin butuh bantuan profesional. Karena kenapa tadi batasnya 2 minggu gitu ya, karena gangguan depresi itu cut off-nya di 2 minggu kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ngerasa sedih terus menerus, menyalahkan diri, merasa hopeless gitu ya, dan overthinkingnya selama 2 minggu gitu ya, nah itu perlu menjadi alarm gitu ya untuk teman-teman tadi cari bantuan profesional. Gitu. Berarti untuk sobat-sobat ULBK nih udah yang merasa selama 2 minggu itu udah kepikiran, terus kayak susah tidur ya Ibu, terus gangguan makan atau moodnya mudah sedih kayak gitu, selama 2 minggu kalian udah bisa nih teman-teman untuk meminta bantuan profesional, bisa datang ke ULBK. Betul. Gitu ya Ibu. Nanti bakal ditangani secara profesional. Oke Ibu, di sini saya baca nih Ibu jurnal dalam riset contrast avoidance model. Di sini tuh disebutkan bahwasanya sebenarnya overthinking ini bentuk perlindungan diri kita Ibu, atau self defense. Tapi self defense seperti apa sih Bu yang sehat kayak gitu, supaya kita tahu nih membatasi bahwasanya self defense ini, perlindungan diri kita ini sehat untuk kita walaupun kita memikirkan sesuatu tapi masih dalam kadarnya kayak gitu, yang
dia tetap buat positif, tapi tetap punya kewaspadaan, tetap punya kayak kehati-hatian terhadap diri kita tuh harus bagaimana gitu. Gimana itu Ibu? Oke ya. Sebenarnya tadi ya kalau kata Mutiara bahwa overthinking ini itu jadi bentuk mekanisme pertahanan diri Iya. gitu ya. Itu benar sih gitu ya. Karena kan sebenarnya mekanisme pertahanan diri itu tidak selalu buruk ya. Iya. Mekanisme pertahanan diri itu seringkali sebenarnya ya tadi tujuannya untuk membantu diri kita menghadapi suatu hal di depan nih, misalnya yang kita rasa mengancam atau membuat kita merasa kayak harus siap-siap nih persiapan kayak gitu. Nah, tapi bagaimana sih akhirnya kalau itu jadi buruk kayak gitu ya? Sebenarnya tadi sih kita tetap perlu tahu batasannya. Kalau sampai akhirnya mekanisme pertahanan diri ini jadi berpengaruh ke keseharian kita, keberfungsian kita, bahkan mungkin relasi kita dengan teman-teman, dengan orang lain. Nah, itu sebenarnya bisa menjadi tanda sih bahwa ternyata mekanisme pertahanan diri yang kita lakukan ini itu sudah gak baik nih, atau mungkin sudah tidak adaptif lagi nih, kayak gitu. Oke, jadi Ibu kalau untuk sobat-sobat ULBK nih Ibu yang merasa overthinking, yang sudah merasakan hal-hal itu dan aware terhadap dirinya ya Ibu, mau menemukan nih Bu solusi yang tepat. Gimana sih caranya supaya overthinking ini bisa teratasi? Tapi dari hal kecil dulu ini Bu. Jadi bagaimana hal sederhana nih Bu yang bisa dilakukan sama sobat-sobat ULBK untuk bisa menenangkan pikirannya yang berisik kayak gitu supaya sejenak nggak berisik lagi. Apa itu Bu? Hal sederhana yang bisa dilakukan. Oke, hal sederhana mungkin yang teman-teman atau sobat ULBK bisa lakukan nih ya kalau lagi overthinking. Biasanya gitu ya, kalau saya menyarankan ke klien gitu ya, itu coba deh kalau ada pikiran banyak gitu kan yang negatif, overthinking tadi ditulis gitu. Ditulis deh, dibuat list gitu. Beberapa akhirnya tidak terbantu nih. Rasanya tuh ternyata ketika ditulis, oh ternyata pikiranku nggak sebanyak itu ya. Gitu ya. Oh ternyata pikiranku tuh ini gitu. Jadi kayak dia bisa membuat jarak atau jeda gitu dari si pikiran ini tadi gitu. Karena kan kalau overthinking itu mungkin kalau saya tuh menganalogikannya gitu ya, kayak sponge gitu ya. Misalnya nih, atau mungkin hewan lintah. Nah, ketika hewan lintah ini nempel di kita kan dia nyedot darah ya. Nah, sama nih ketika overthinking ini tuh nempel di kepala kita gitu. Itu kayak si lintah ini dia nyedot energi kita gitu. Nah, menulis itu sebenarnya gunanya seperti garam ketika kita kasih ke lintahnya gitu, biar lintahnya lepas kayak gitu. Nah, mungkin analoginya seperti itu. Nah, selain menulis, sobat-sobat ULBK juga bisa nih, ketika misalnya sudah sangat overthinking, coba deh dibawa olahraga gitu. Biar relax ya. Betul, karena kan olahraga itu meningkatkan mood juga ya sebenarnya. Walaupun mungkin naiknya cuma sedikit, tapi kan tadi itu membantu kayak gitu. Atau cara lainnya juga yang bisa kita gunakan, ada nih teknik namanya cognitive diffusion. Jadi cognitive diffusion itu jadi seperti namanya ya, diffusion itu kan pemisahan dari pikiran. Nah, cara yang dilakukan adalah kita menambahkan kata aku berpikir. Pikirannya apa nih? Misalnya kan yang sering kali terjadi kalau kita overthinking gitu ya. Misalnya kita mikirnya, aduh kayaknya aku bakalan gagal deh. Iya, sering banget itu Bu. Ya, kayaknya itu adalah pikiran yang paling sering muncul ya di anak-anak Gen Z sekarang. Takut gitu. mencoba karena takut gagal. Betul. Nah, coba ditambah tadi di depan kata aku kayaknya akan gagal, itu adalah aku berpikir aku akan gagal. Gitu. Nah, kalau ditambah aku berpikir, secara nggak langsung kita jadi menyadari gitu bahwa itu hanya pikiran kita, tapi itu bukan kita. Kayak gitu. Nah, itu bisa juga jadi salah satu cara gitu ya untuk sobat-sobat ULBK ngelola nih si pikiran overthinkingnya tadi. Kayak gitu. Jadi tadi bisa dengan menulis gitu ya. Lalu setelah itu tadi juga bisa dengan olahraga, dan juga tadi pakai teknik namanya cognitive diffusion gitu ya, dengan menambahkan kata aku berpikir untuk membantu kita membuat jarak sebenarnya dari pikirannya kita tadi.
Oke, Bu. Jadi sebenarnya itu kalau overthinking itu berarti kita harus membuat jarak antara pikiran kita ya, Ibu, supaya dia tidak terlalu berkutat di kepala terlalu ramai. Jadi harus kita pisahkan dulu gitu, Sobat ULBK. Pisahkan satu persatu. Jadi ternyata oh kalau udah kita pisahkan, oh ternyata nggak terlalu banyak kok kayak gitu. Mungkin hanya pikiran kita aja. Jadi cara-cara dari Ibu Nisa tuh bisa Sobat ULBK terapin nih di rumah gitu. Menarik banget ya Ibu sebenarnya. Ternyata tuh kayak overthinking itu bukan cuma soal kita tuh kebanyakan mikir, tapi kadang sering ada cerita yang belum selesai gitu ya Bu dari diri kita. Makanya harus kita pisah-pisahkan. Gitu Sobat ULBK. Oke, teman-teman semua, kita nih tadi udah diskusi ya bersama Ibu tentang overthinking. Jadi kemarin kita udah buka sesi Q&A Ibu di Instagramnya ULBK, dan kita memilih 2 pertanyaan yang menarik nih Ibu. Kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Hore. Oke, saya bakal bacain 2 pertanyaan ini. Yang pertama itu Bu, ini gimana? Mau dijawabnya satu persatu atau sekaligus 2 saya sebutkan? Boleh satu persatu. Oke, Mungkin satu biar persatu. enak kali ya. Oke, yang pertama itu Bu, ada yang nanya, apa perbedaan overthinking dengan planning atau mengantisipasi sesuatu? Oke. Overthinking dengan planning. Kita ngeplan sesuatu, tapi kita overthinking itu apa perbedaannya Ibu? Oke. Nah, tadi nih sebenarnya mungkin kayak penjelasan di awal ya, Iya. bahwa sebenarnya overthinking ini bisa juga membantu kita membuat planning kayak gitu ya. Tapi justru bisa juga sebaliknya gitu. Akhirnya karena apa ya, dalam kita menyusun planning justru kita sangat terikat dengan kemungkinan-kemungkinan terburuknya. Nah tadi akhirnya malah jadi nggak baik kayak gitu kan. Sehingga sebenarnya perbedaannya ya tadi ya, perbedaannya di satu sisi ketika akhirnya kita menyusun planning ini itu membantu kita membuat solusi. Nah itu akhirnya akan jadi hal yang baik kayak gitu. Tapi ketika ternyata kita menyusun planning tapi justru akhirnya kita berputar-putar gitu ya di lingkaran kemungkinan terburuk gitu ya, itu akhirnya akan jadi tadi ini overthinking yang nggak baik gitu tadi. Oke. Berarti planning itu juga termasuk memikirkan sesuatu ya Bu, memikirkan masa depan, tapi situ tadi kontrolnya di kita ya Ibu. Kitanya mau membuat planning supaya itu menjadi positif, atau planning itu justru membuat kita berpikir di situ terus-menerus sehingga tidak ada solusi gitu ya Ibu. Jadi untuk Sobat ULBK bisa nih kalau misalkan membuat sesuatu planning gitu untuk kedepannya, ambil yang bisa mudah gitu untuk diterima sama diri kita sehingga kita tidak memikirkannya secara berulang. Jadi ambil sisi positifnya gitu ya Sobat ULBK semua. Mungkin tambahan nih karena tadi Mutiara menyampaikannya membuatnya yang paling gampang dulu kali ya. Nah mungkin sebenarnya bukan yang paling gampang ya, tapi ketika kita membuat planning juga perlu nih memikirkan itu realistis gak ya planningnya. Nah karena yang sering kali terjadi kan tadi kita sempat membahas ya bahwa overthinking itu bisa disebabkan karena kita punya kecenderungan perfeksionis kayak gitu. Nah orang-orang dengan perfeksionis ini kayak gitu itu seringkali ya tadi nih dia sudah membuat planning jauh banget buat hidupnya dia, buat rencana 10 tahun ke depan gitu ya Bu. Tapi seringkali akhirnya tidak realistis kayak gitu. Nah ketika akhirnya tadi ya jadi nggak realistis, itu akan jadi nggak baik karena malah bisa memunculkan overthinking lainnya. Sehingga tadi dalam membuat planning juga menjadi catatan, kita juga perlu nih membuat planning yang paling realistis gitu ya. Dari yang paling memungkinkan seperti apa gitu. Boleh sih membuat 5-10 tahun ke depan seperti apa, tapi juga jangan lupa untuk menuju 5-10 tahun ke depan gitu ya. Cara-caranya saat ini yang perlu dilakukan apa sih gitu. Oke, berarti kita harus buat planning yang realistis sesuai dengan kemampuan diri kita ya Ibu. Untuk bisa menyelesaikan planning kita itu. Oke, jadi begitu ya Sobat ULBK, supaya planning yang kita buat itu nggak menghadirkan overthinking di dalam diri kita. Oke Bu, kita masuk ke pertanyaan kedua. Di sini tuh
ditanya Ibu, saat tubuh lagi lelah, sering teringat sesuatu yang bikin gak nyaman, seperti kayak rasa kecewa atau rasa takut gagal, itu tadi Ibu. Itu kenapa ya Bu, katanya. Oke, ya. Mungkin ini banyak juga ya dialami sama perempuan-perempuan nih kalau mau menstruasi gitu bener. kan. Seminggu 2 minggu sebelum menstruasi PMS gitu kan, mulai ya itu pikirannya kemana-mana. Betul. Nah, memang kadang kalau ya tadi ya sebenarnya itu balik lagi yang dijelasin pakai segitiga pikiran atau cognitive triangle itu tadi. Nah itu ketika ya tadi nih mood kita lagi jelek misalnya, atau mood kita lagi nggak semangat kayak gitu, lagi buruk lah pokoknya. Nah itu kan akhirnya calling kejadian-kejadian buruk di masa lalu ya, yang mungkin akhirnya kita sesali, atau mungkin akhirnya membuat pada saat itu tuh kita nggak nyaman kayak gitu. Nah akhirnya muncullah tadi rasa-rasa kecewaannya itu tadi itu semakin intens gitu, semakin besar lah ukurannya kayak gitu. Jadi memang kalau mood tadi ya secara emosi kita nggak baik, biasanya tadi akan membuat pikirannya juga akan jadi lebih mudah kemana-mana kayak gitu. Akhirnya ya tadi nih balik lagi ke perilakunya, itu mengulanglah perilaku yang justru memperburuk kondisi kita itu tadi kayak gitu. Nah justru ketika kita tahu nih bahwa sebenarnya di situasi-situasi apa sih biasanya kita itu jadi lebih sensitif gitu ya. Misalnya kalau perempuan, apakah ketika mereka mau menstruasi, nah berarti perlu nyatet nih ya tanggal menstruasinya gitu. Atau bisa juga kadang ketika mau ujian gitu, ketika mau ujian itu seringkali gitu ya banyak mahasiswa gitu yang pasti lebih sering overthinking juga kayak gitu. Karena ya tadi nih kan lagi dalam kondisi yang stres ya. Gitu. Jadi sebenarnya ketika kita mengenali pola-pola biasanya kita mudah overthinking itu kayak gimana, itu bisa sih teman-teman mungkin apa ya bahasanya kayak membuat mitigasi gitu ya, sehingga biar kalau aku udah mulai nih tanda-tanda nih kayaknya aku mau overthinking nih kayak gitu. Nah justru coba lakukan aktivitas yang itu juga bisa membantu releasing dari overthinkingnya, atau justru membantu memberi jeda nih dari overthinkingnya kayak gitu. Misalnya tadi nih kalau aku lagi mau PMS gitu, aku di kamar sendirian gitu, itu membuat aku jadi lebih mudah overthinking. Oh ya deh kalau aku lagi mau PMS atau lagi PMS gitu ya, biar aku nggak terlalu overthinking, aku coba deh jalan-jalan keluar, aku coba deh ngajak temanku jalan misalnya, atau minimal ketemu orang deh kayak gitu. Nah itu kan jadi mengurangi overthinkingnya ya kayak gitu. Atau misalnya mau ujian kayak gitu, kita mulai nih kayaknya mulai overthinking dan lain sebagainya, apakah ya tadi nih lokasinya di mana kita jadi overthinking. Nah coba deh ya tadi sama hampiran, apakah kita berarti cari temen atau keluar kayak gitu, atau sampai kos tuh langsung tidur misalnya kayak gitu. Jadi itu buat ngebantu juga biar sebelum overthinkingnya jadi berlebihan sudah ada mitigasi nih yang kita lakukan kayak gitu. Jadi harus kita udah tahu dulu gejala-gejalanya itu seperti apa, kita lihat polanya ya Ibu, baru kita cari tahu, oh ini nih sebelum terjadi harus diantisipasi terlebih dahulu gitu ya Ibu. Betul. Tapi kadang sering juga itu Ibu, kalau misalkan kita nih ngerasa overthinking ya Ibu terhadap sesuatu, pasti sobat-sobat ULBK juga sering nih ngerasain kayak gini, overthinking kita terhadap sesuatu, terus kan itu kepikiran di kita. Kan seharusnya kan yang harus diperbaiki kitanya ya Ibu. Tapi kadang ketika kita ketemu sama orang lain, itu bisa ngasih pengaruh gitu Bu. Jadi energi negatifnya itu bisa ke transfer. Jadi kadang ada yang mikir, bagus aku tuh nggak usah ketemu orang lain supaya energi negatif aku tuh nggak menular kayak gitu. Tapi ketika dia tidak ketemu sama orang lain, dia akan terus-terusan berkutat sama pikirannya gitu Ibu. Jadi gimana itu Ibu yang bisa diri kita lakukan kalau di situasi seperti itu, karena kan bingung juga ya Ibu kalau keluar nanti
kita jadi nggak enak sama orang lain, dipikir orang lain kitanya marah sama mereka, padahal enggak gitu. Tapi kalau kita bertahan di kamar aja atau di kesendirian kita juga makin berputar pikiran kita juga makin nggak nyaman dan nggak tenang gitu. Ibu itu gimana Ibu? Oke, ya kadang itu jadi situasi yang dilematis juga ya sebenarnya. Tapi justru ada salah satu cara gitu ya. Kebetulan saya pernah membaca jurnal juga nih. Sebenarnya terapi untuk ruminasi itu kayak gimana sih gitu ya. Justru terapi untuk ruminasi itu kita kayak perlu menantang pikirannya ini tadi. Kayak gitu. Jadi ketika si pikiran negatif ini muncul, coba deh kita buktiin bener nggak sih itu bakal terjadi kayak gitu. Sama nih kayak nanti kayaknya energi negatif akan menular di ke orang. Apakah sebenarnya kayak gitu? Kan belum tentu ya hal itu akan demikian gitu. Bahkan kadang kita kan lebih sering kalau keluar menutupi kalau kita tidak terjadi apa-apa ya. Kayak gitu sehingga tapi capek sendiri ya Bu menutupi itu. Betul kan kayak pakai topeng ya jadinya gitu. Cuma ya tadi ini coba dibuktikan apakah benar kondisi kita itu justru akan berdampak ke orang lain gitu, atau justru bisa jadi sebaliknya, kita malah yang dapat energi positif dari orang lain kayak gitu. Nah sehingga sebenarnya kalau kondisinya kayak gitu ya udah didorong aja justru untuk kita itu melakukan yang sebaliknya dari pikiran kita. Atau kalau memang kita nggak pingin keluar gitu ya, maksudnya nggak pingin ketemu orang gitu ya, ya udah beraktivitas sendiri tapi minimal banget, jangan cuma di kamar doang. Ya, tadi ini jalan-jalan keluar kayak gitu, atau melakukan hal yang kita sukai deh, me time gitu ya. Iya benar. Ke kafe sendiri kayak gitu kan, baca-baca buku kayak gitu, atau nulis kayak gitu, atau misalnya kalau yang suka gambar, ngegambar itu juga bisa jadi alat bantu kayak gitu untuk mengurai nih pikiran-pikirannya melalui tadi. gambar ya Ibu. Betul, kayak gitu. Oke, berarti Sobat ULBK tuh bisa ya menerapkan hal-hal itu. Jadi kalau ngerasa ketemu orang lain takut untuk menularkan energi negatif, kita coba aja dulu ya Ibu. Kan belum tentu yang kita pikirin itu bakal terjadi kayak gitu. Tapi kalau nggak mau ketemu orang lain juga bisa gitu Ibu. Tapi kayak kita me time, ngelakuin hal-hal yang kita suka, atau kalau Sobat ULBK suka makan ya cari makanan favoritnya gitu ya Ibu. Jajan, pasti ciwi-ciwi tuh suka banget tuh Bu kalau yang namanya jajan. Itu berarti salah satu cara kita untuk mengurangi itu ya, overthinking itu ya Bu. Karena tadi ini dengan kondisi emosi yang lebih positif, dengan mood yang baik, harapannya tadi pikiran-pikiran negatifnya itu juga lebih berkurang. Gitu. Oke. Wah, Masya Allah, banyak sekali nih Ibu ilmu yang udah kita dapat hari ini ya, Sobat ULBK bersama Ibu Anissa. Kalau boleh Mutiara rangkum sedikit ya Ibu dari yang sudah kita bahas. Jadi Sobat ULBK semua, overthinking itu sebenarnya satu hal yang manusiawi yang dialami oleh semua orang kayak gitu. Jadi setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya overthinking. Tapi Sobat ULBK, overthinking itu juga bisa menjadi melelahkan kayak gitu. Kalau itu berlangsung secara terus-menerus dan berlarut-larut. Nah, seringkali overthinking itu muncul bukan tanpa alasan ya Sobat ULBK, tapi karena ada namanya rasa takut ketika kita stres, atau ada pengalaman masa lalu yang buat kita cemas, atau keinginan untuk mengontrol sesuatu, perfeksionis itu tadi, yang sebenarnya itu belum pasti terjadi seperti itu. Dan yang paling penting Sobat ULBK semuanya, bahwasanya overthinking ini bukan untuk kita lawan tadi ya Ibu, tapi harus kita pahami bahwasanya ya kita manusia biasa yang pasti kita bakal mengalami overthinking itu kayak gitu. Kita juga bisa banyak belajar bahwasanya banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengelola overthinking itu tadi, mulai dari kita menyadari dulu pikiran kita,
itu bisa kita terapkan melalui tulisan tadi yang Ibu bilang, kemudian dari olahraga atau dari cognitive division tadi. Jadi kita bisa melakukan latihan-latihan itu kayak gitu teman-teman, supaya dari yang kita itu takut, akhirnya kita bisa mengontrol diri kita bisa menenangkan diri kita, sampai kita juga berani gitu untuk mencari bantuan profesional jika overthinking itu udah mengganggu kita. Gitu ya Ibu. Jadi berbicara tentang bantuan profesional, teman-teman semua yang membutuhkan bantuan profesional jika mengalami overthinking, teman-teman bisa hadir nih ke ULBK, bakal ditangani sama psikolog dan konselor profesional yang ada di ULBK Universitas Negeri Yogyakarta bersama Ibu Anissa juga. Oke, baik Ibu. Sebelum kita akhiri nih Ibu sesi kita, mungkin boleh nih Ibu memberikan closing statement untuk Sobat ULBK di luar sana yang mungkin sedang berjuang ini untuk melawan overthinkingnya apa gitu Ibu, silakan Ibu. Oke, ya sebenarnya overthinking tadi ya tidak selalu buruk, tapi ketika teman-teman nih sudah merasa terganggu dengan overthinkingnya, jangan ragu buat cari bantuan profesional. Oke, jadi jangan ragu cari bantuan profesional karena ULBK ada bersama kita semua. Masya Allah, terima kasih Ibu sudah menemani obrolan kita di podcast Tyler ini. Terima kasih banyak Ibu udah hadir, dan terima kasih juga untuk Sobat ULBK semua yang udah menyaksikan episode podcast kita kali ini. Semoga bisa memberikan insight untuk Sobat ULBK dan bisa memberikan kebermanfaatan dan amal jariah juga untuk Ibu yang udah berbagi di sini bersama kita semua. Untuk Sobat ULBK yang ada di luar sana, nantikan episode podcast Tyler Tanya Konselor selanjutnya ya. Bye-bye, see you. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih Ibu.